Halo, shalom, selamat siang. Kita berjumpa kembali di Smart People dalam acara Street Justice. Di bulan September ini adalah bulan yang sangat-sangat membuat saya down gitu ya. Ini bukan bulan September ceria kalau di ini, tapi September ini benar-benar membuat saya capek, penat, lelah, seperti itu. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, setiap doa saya saya tidak pernah menemukan Tuhan. Jadi saya berdoa itu seperti orang yang ngambang kayak gitu, ya nggak apa, seperti orang yang nggak ada keseriusan gitu mencari Tuhan. Padahal saya udah berusaha fokus sampai saya minta ampun sama Tuhan. Saya pengen Tuhan itu datang. Saya melakukan pujian apa dan apa, banyak hal yang sudah saya lakukan, tapi itu berhari-hari Tuhan tidak mau datang sama saya. Sampai saya, gimana Tuhan caranya kalau agar kamu mengampuni aku sudah bilang ampuni aku Tuhan kalau aku salah. Sudah gitu nggak ada respon sama dari Tuhan itu. Berhari-hari apapun yang saya kerjakan itu nggak ada ininya, nggak ada hasilnya gitu loh. Sepertinya memang rezeki itu di depan saya, tapi kayak lewat gitu aja. Jadi kayak Tuhan cuman ngasih iming-iming, yaitu saya tuh sampai bingung, jarang sekali, hampir nggak pernah saya dibuat seperti ini gitu loh. Saya salah apa sama Tuhan gitu. Saya nanya nggak ada jawaban, sampai yang kemarin terakhir itu saya mau kesaksian gitu loh. Saya udah konsep bahwa kasih tak terbatas, tapi di otak saya tidak ada sama sekali Tuhan, tidak ada. Jadi gagal gitu loh, nggak ada inspirasi, nggak ada apapun yang bisa saya katakan yang bisa saya saksikan di forum ini. Jadi akhirnya saya tuh ya wis lah, tak ringkes lagi. Akhirnya aku mikir, aduh Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, kan aku harus ngasih kesaksian, tapi apa gitu loh. Sampai saya udah dengerin khotbah dari siapapun yang khotbah gitu ya, tapi nggak ada yang masuk. Sampai akhirnya ada di forum tuh, saya dengerin seorang tuh, Tuhan ngingetin saya, kamu nggak tahu, kamu nggak bisa berubah, kamu tuh sombong, katanya Tuhan gitu. Seperti itu, sombong. Kadang kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan, tapi kita nggak merasa. Sampai aku mikir-mikir, ya ampun, opo yo, apa gitu loh. Ya, di tengah-tengah kebingungan saya itu, saya mikir terus, apa ya, kesombongan apa gitu ya yang pernah saya lakukan sehingga saya jadi seperti ini, seperti sekarang ini. Aneh banget gitu loh. Terus saya nggak merasa gitu, apa ya, kesombongan apa gitu. Ternyata saya diingatkan sesuatu tentang kakak saya gitu loh. Saya pulang kerja waktu itu, saya marah-marah sama kakak saya gitu loh. Biasa kan urusan rumah gitu, kakak saya kan sakit stroke, tapi dia kan masih bisa jalan, bisa bisa ngapain-ngapain itu masih bisa dilakukan gitu loh. Cuman waktu saya kerja gitu ya, makanan-makanan di belakang itu sampai basi, pada basi semua gitu.
loh kenapa kok dia di rumah nggak ada usaha untuk manasi atau apa, padahal itu kan makanan itu buat dia, buat anak saya gitu. Masa nggak ada sih toleransi nih dek itu numpang gitu loh. Itu yang membuat aku itu berpikir, oh apa mungkin itu ya, apa mungkin itu ya kesombongan saya. Makanya sampai saya mendugakan membuat kakak saya itu diam gitu loh berapa hari. Itu aku mikir, apa aku salah ya, aku apa ini ya kesalahan saya sehingga berhari-hari itu saya tidak menemukan apa-apa gitu loh. Saya tidak menemukan Tuhan, saya tidak menemukan sesuatu yang bisa membuat saya itu eh, ceria gitu loh. Saya orangnya kan biasanya ceria, terus suka humor, suka humoris. Tapi benar-benar di bulan ini, bulan September ini membuat saya itu seperti orang yang banyak beban. Padahal saya nggak, maksudnya itu nggak ada beban apa gitu loh. Cuman ya itu sama Tuhan, setiap saya doa sama Tuhan nggak ketemu, sama Tuhan juga nggak bisa ketemu. Meskipun saya minta ampun apa. Dan ternyata ya Tuhan mendiamkan saya karena sesuatu hal. Saya mengecewakan Tuhan dengan kesombongan saya. Ngomel-ngomel. Saya seharusnya kan bisa ngomong baik-baik gitu ya. Tapi ini karena angkuhnya saya, sombongnya saya, sehingga saya tuh ngomong nggak, maksudnya itu nggak bisa ngomong yang baik gitu loh. Tidak mencerminkan bahwa saya itu anak Tuhan gitu loh. Memang kata-kata saya itu nggak ada kata-kata yang kok kasar gitu ya, cuman nadanya itu nada seperti orang yang sok gitu ya, mentang-mentang saya yang cari uang, mentang-mentang saya ini. Jadi kayak akhirnya di saat itu seperti itu saya mendapat hukuman itu hampir 3 minggu. Semua apa yang saya kerjakan itu nggak ada benernya, kayak nggak ada, padahal pekerjaan itu setiap hari saya lakukan gitu loh. Setiap hari saya mengerjakan itu, misalnya kayak motong, make up, warna, keriting, smoothing. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan itu setiap hari saya lakukan itu. Tapi kenapa ya? Maksudnya Tuhan nggak memberikan saya hikmat gitu loh. Jadi kayak semua apa yang saya kerjakan itu nggak bisa saya kerjakan dengan baik seperti biasa gitu. dan ini saya dan ini saya bingung. Terus di saat itu saya mikir, oh mungkin ini kesalahan saya seperti ini ya. Terus akhirnya saya minta ampun, dan saya itu dikasih ayat juga sama Tuhan gitu loh. Dan saya dikasih ayat 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Wah, lemes nggak sih? Dan memang benar, semua apa yang sudah biasa saya lakukan itu seperti saya itu orang yang baru belajar gitu loh. Padahal saya udah sekolah lagi gitu loh. Sepertinya saya itu murid baru di kerjaan ini. Terus berkat-berkat yang sudah ada di depan saya itu nggak bisa saya raih gitu loh. Ada aja gitu loh. Ini loh sesuatu yang membuat saya tuh bingung ya. Kenapa Tuhan menghukum saya seperti ini gitu loh. Kenapa kok enggak dari awal kemarin saya tahu kesalahan saya? Kenapa sudah terlambat, sudah hampir tutup bulan ini baru saya tahu? Coba kalau kemarin-kemarin saya sudah tahu kesalahan saya apa itu, saya pasti sudah
mengkoreksi diri, introspeksi diri gitu loh. Dan baru-baru tanggal ini, baru-baru 2 hari kemarin itu baru saya sadar, oh ternyata peristiwanya itu di awal bulan kemarin gitu loh. Dan memang September ini bukan September ceria buat saya, tapi sepertinya September yang membuat saya itu sesak gitu loh. Begini saya tahu kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa diajak ya bercanda gitu loh. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh merendahkan orang lain karena itu akan membuat kita menjadi sombong dan melukai hati Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hati bukan karena ada maunya dan tertentu dan hanya mau dikasih karunia-Nya aja gitu loh. Ternyata Tuhan juga nggak mau kita itu, pengennya Tuhan patuh gitu loh. Kita patuh, kita menjadi anak yang baik gitu. Tapi apa yang kita lakukan kadang-kadang kita nggak mengerti gitu, kita nggak tahu apa yang sudah kita lakukan eh, dan apa namanya, tiba-tiba Tuhan itu marah gitu, nggak ngereken kita sekian lama banget, sampai hampir 3 minggu ya, hampir 3 minggu Tuhan nggak menyapa saya gitu loh. Dan mungkin karena saya juga orangnya mungkin nggak pernah introspeksi diri gitu loh, taunya aku gak direken sama Tuhan, aku gak dihiraukan, apapun yang aku kerjakan nggak ada berkat, nggak diberkati sama sekali. Cuman itu yang saya tahu, padahal Tuhan pengen aku tahu lebih awal seharusnya. bukan bukan kesombongan yang diinginkan Tuhan, itu bukan perilaku anak Tuhan gitu loh. Saya udah menolong kakak saya tiga bulan ya, mungkin di situ saya merasa ada sesuatu yang membuat saya itu eh, kalau saya itu berkuasa gitu loh. Padahal kan Tuhan nggak pengen kalau kamu melakukan segala sesuatunya itu lakukanlah dengan ikhlas. Ya, namanya juga manusia. Selagi pas saya dapat masalah gitu, untuk pelampiasan itu ya yang ada di rumah gitu loh. Ini yang membuat Tuhan semakin marah dan semakin menjauh dari saya. Itu yang membuat saya tuh kehilangan segalanya, segala sesuatu. Jadi di bulan September ini benar-benar Tuhan itu menghukum saya habis-habisan. Tapi saya mengucap syukur di akhir dari bulan ini saya mendapatkan kembali apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya minta ampun, saya sudah tahu kesalahan saya sendiri, dan saya udah merasa gimana ya, lega plong gitu loh. Karena saya udah tahu kesalahan saya udah tahu, oh ini titik kelemahan saya itu seperti itu. Dan ini saya lakukan ya, saya mau minta ampun sama Tuhan. Jadi intinya sikap dan perilaku itu adalah ketentuan dari hidup kita gitu. Sombong, tidak jujur itu yang mengakibatkan kesengsaraan. Perilaku kita ke seseorang itu semua Tuhan yang menilai gitu loh. Ya, ini kesaksian saya, semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.